Halo, perkenalkan nama saya Loviana Boruna Dabdab, NPM 1951030. Di sini saya diberikan proyek ujian tengah semester untuk membahas satu naskah akademik dari Hukum Perancangan Perundang-undangan. Di pembahasan ini saya mengambil naskah akademik yang berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian naskah akademik dari pasal 1 angka 7 Perpres nomor 68 tahun 2005. Yaitu naskah akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Di sini ada pembahasan terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis itu dimuat dalam satu pokok pikiran pada konsiderasi undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis itu menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan. Itu mulai dari landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan masing-masing pengertian dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Selanjutnya itu ada landasan sosiologis, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya itu ada landasan yuridis, yaitu merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari naskah akademik yang saya ambil, yaitu yang pertama landasan filosofis, di mana dalam naskah tersebut dimuatkan bahwa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai instrumen penyelesaian utang piutang pada perikatan keperdataan, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang mendasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 guna memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang akan dibangun melalui perubahan UU KPKPU harus diarahkan kepada pembentukan sistem hukum kepailitan dan mengedepankan kepada penyelesaian utang yang adil bagi semua pihak, memberikan perlindungan bagi kreditur, pekerja sebagai pihak yang rentan kedudukannya dalam kepailitan, memperhatikan keberlanjutan usaha, memberikan solusi yang nyata dalam menyelesaikan utang, serta mampu mewujudkan sistem hukum yang mensejahterakan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia serta pelaku usaha secara menyeluruh dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi intinya di dalam landasan filosofis ini bahwa Undang-Undang KPKPU itu harus memberikan perlindungan yang adil, bukan hanya untuk kreditur, namun juga kepada debitur dan pihak-pihak lain yang berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang KPKPU yang baru diharapkan memberikan penyelesaian yang adil bagi pelaku usaha dengan memperhatikan aspek-aspek kemampuan usaha. Jadi kepailitan dilakukan dengan mengedepankan perdamaian dan restrukturisasi. Selanjutnya di sini ada landasan sosiologisnya di mana perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini menuntut adanya kemudian
dalam berusaha guna meningkatkan daya saing perekonomian baik secara nasional maupun internasional. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan akan modal usaha dalam bentuk pinjaman dengan berbagai instrumen utang yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat terhadap penyelesaian utang secara cepat, adil, dan berkepastian hukum. Namun, Undang-Undang KPKPU sebagai perangkat norma utama yang mengatur mengenai kepailitan belum cukup menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, perubahan dalam Undang-Undang KPKPU harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terhadap penyelesaian kepailitan yang cepat, adil, dan menjamin kepastian hukum. Intinya dalam landasan sosiologis ini, di mana kebutuhan masyarakat dan kalangan pelaku usaha itu akan instrumen penyelesaian utang kepailitan yang adil bagi para pihak. Jadi harus adil untuk para pihak untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kecurangan, dan mampu merespon perkembangan global. Yang selanjutnya itu ada landasan yuridis, di mana perkembangan Undang-Undang KPKPU di Indonesia merupakan hasil perubahan dari ketentuan Valisman Verondening Stateboard 1905 banding 217 yang tetap berlaku di Indonesia. Ketentuan ini pada tahun 1998 dilakukan perubahan seiring dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 menyesuaikan dengan kebutuhan nasional sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang KPKPU sejak 18 November 2004. Ketentuan Undang-Undang KPKPU yang berlaku mengalami perubahan tersebut ternyata belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum nasional dan prinsip kepailitan secara internasional. Oleh karena itu, ketentuan Undang-Undang KPKPU sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang KPKPU. Bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam landasan yuridisnya itu beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu masih terdapat beberapa kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan kepailitan dan PKPU yang adil bagi para pihak, sehingga perlu diubah. Nah, terakhir di sini ada argumen hukumnya di mana sasaran pengaturan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau RUU KPKPU adalah terwujudnya penyelesaian utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang adil, cepat, terbuka, efektif, efisien, dan berkepastian hukum. Arah pengaturan dalam RUU KPKPU diarahkan untuk memberikan pengaturan mengenai pengurusan atau pemberesan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap subjek hukum, orang perorangan atau badan usaha, profesi kurator atau pengurus, serta lembaga terkait yang mengampu pelaksanaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Oke, baik, itulah sekian dari saya penjelasan terkait naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditinjau dari landasan yuridis, sosiologis, dan filosofisnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.